Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan. Nanti yang ditunggu wartawan itu. Kalau orang terdekatnya udah ngarahin untuk tidak keluar skrip, kemudian beliau keluar skrip dan beliau yakin nggak akan menciptakan masalah, kemudian beliau membuat masalah lagi, tahu nggak yang terasa sekali, setidaknya oleh saya, dari Pak Prabowo, Pak Prabowo itu arogan dan sombong. Dikasih tahu nggak bisa. Nah tentu kan kita nggak mau kan presiden kita dipersepsikan seperti itu. Arogan itu bentuk arogan dan bentuk kesombongan. Dikasih tahu jangan keluar skrip tapi tetap keluar skrip. Habis itu ngomongin hal yang salah lagi berkali-kali. Dikasih tahu nggak mau, arogan itu. Atau buktikan sebaliknya. Kalau bukan arogan apa dong? Bahwa Pak Prabowo bilang orang terdekatnya udah bilang baca skrip aja, itu berarti keresahannya itu nyata. Nggak bisa dibilang ini cuma lu doang ya Ji yang punya perasaan kayak gitu. Aslinya enggak. Orang Pak Prabowo sendiri yang ngomong kok. Bahwa orang-orang di sekitarnya dibilang nggak boleh keluar skrip karena takut jadi masalah. Bukan gua yang bilang, Pak Prabowo sendiri. Berarti benar kan? Berarti benar ada masalah dengan komunikasi presiden. Bahkan di konteks yang lebih luas, emang pemerintahan ini tuh emang punya masalah. Salah mulu aja. Juru bicaranya salah, kepala kantor komunikasinya salah, badan komunikasinya. Ini adalah kabinet dengan proporsi komunikasi publik terbesar. Biasanya cuma punya jubir 1 atau jubir 2. Jubir untuk internal, untuk domestik, jubir untuk internasional. Udah itu doang. Ini punya banyak banget. Tetap bermasalah. Kenapa? Karena dari atasnya bermasalah. Dari atasnya nggak peduli untuk menjaga omongan, gimana caranya dia mau ngejaga omongan yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya ditugasin untuk bikin omongannya lebih baik, tetap berantakan. Karena atasnya ikut berantakan juga. Video ini diarahkan kepada siapapun yang ada di dekatnya Pak Prabowo untuk mencari cara untuk memperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo gini terus, makin lama pernyataannya makin parah, makin lama kemarahannya makin numpuk, dan makin lama akan menjadi dasar untuk aksi, dan aksi itu takutnya dimanfaatkan lagi. Kenapa gue ngomong ini sekarang? Karena ada banyak sekali orang udah khawatir akan apa yang terjadi di Agustus, dan gue yakin orang di sekitarnya Pak Prabowo juga percaya itu.